Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudara rekan guru di Indonesia. Nama saya Fransito Simbolon, Unit Kerja SMK Negeri 1 Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Saat ini saya akan melakukan supervisi akademik terhadap kawan saya rekan guru di SMK Negeri 1 Kutalimbaru. Untuk itu saya perkenalkan rekan guru. Silakan. Ya, selamat pagi. Nama saya Leonardo Simbolon. Saya mengajar di unit yang sama di SMK Negeri 1 Kutalimbaru. Saya mengajar di kelas 11 pada pelajaran matematika. Mungkin itu saja perkenalan singkat. Selamat pagi Pak Simbolon. Ya, selamat pagi Pak. Jadi pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang bisa ya Pak ya? Boleh. Ya Pak. Jadi inti pembicaraan kita pada saat ini, saya akan melakukan supervisi akademik kepada Bapak. Adapun tahapannya, yang pertama nanti ada pra supervisi atau pra observasi. Itulah yang akan kita lakukan saat ini. Kemudian nanti observasi pada saat pelaksanaan proses pembelajaran. Kemudian ada lagi nanti Pak, setelah pembelajaran itu kita akan melakukan pasca observasi. Bersedia Pak ya? Oke Pak. Oke, terima kasih Pak. Bagaimana kesiapan Bapak untuk pembelajaran? Apa semua persiapan seperti perangkat pembelajaran sudah siap Pak? Sudah Pak. Oke, terima kasih Pak. Nah, Bapak akan saya observasi mungkin besok. Apa yang menjadi materi pembelajaran Bapak besok Pak? Materi yang akan kita lakukan pembelajaran itu adalah ruang dimensi 3, lebih tepatnya di submateri jarak titik ke titik dan jarak titik ke garis. Oke, ruang dimensi 3, jarak titik ke titik dan jarak titik ke garis. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran di dalam materi ini Pak? Dalam materi yang akan saya bawakan, yang menjadi tujuan pembelajaran itu, setelah mempelajari materi itu, siswa diharapkan mampu menghitung jarak titik ke titik dan jarak titik ke garis. Apa strategi Bapak yang lebih real untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, strategi yang akan saya lakukan mungkin nanti seperti yang sudah saya jelaskan. Saya nanti akan membagi anak menjadi beberapa kelompok sesuai dengan minat mereka, dan nanti saya tetap akan mengkoordinir sekelompok-kelompok anak tersebut agar lebih terkoordinir, agar tidak lebih nanti dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi akan kita lakukan. Begitu Pak ya. Berarti pertama bentuk kelompok, kemudian berikan pembahasan dengan problem based learning atau memberikan masalah. Dan tidak lupa nanti akan kita siapkan semacam alat peraga sesuai dengan minat anak yang suka dengan alat peraga langsung. Begitu juga dengan video belajar, mungkin video anak yang kelompok suka dengan video langsung, biar dia langsung mengalami, itu akan kita siapkan. Begitu juga dengan media untuk anak yang mungkin ada minatnya hanya langsung menggambar dengan ke dalam media yang kita siapkan nanti. Oh, berarti Bapak kelompokkan berdasarkan minat tadi lah. Iya. Kalau ada minat yang video, kelompok video, minat gambar, peraga, begitu Pak ya. Oke, itulah strategi Bapak ya. Nah Pak, jadi ini sudah Bapak sudah mempunyai strategi. Kapan ini akan kita dilakukan Pak? Ya, boleh kita lakukan di pembelajaran besok, di les pertama dan kedua di kelas 11 mungkin besok kita akan masuk. Gitu Pak ya, berarti 2 les besok, berarti hari Selasa, dan les pertama sampai les kedua. Jadi kemudian Pak, ada lagi yang perlu saya pertanyakan. Ini kan Bapak akan melakukan proses atau observasi besok les pertama kedua. Siapa yang kira-kira bisa membantu Bapak untuk yang terlibat di dalam proses pembelajaran ini atau dalam rencana pembelajaran berdiferensiasi? Pada pembelajaran berdiferensiasi ini nanti saya akan meminta tolong
kepada teman-teman rekan-rekan sejawat untuk mengkoordinir atau membantu dalam pembelajaran nanti. Tidak terkecuali juga nanti kita akan melibatkan kepala sekolah. Kenapa dalam pembelajaran yang akan kita lakukan nantinya. Berarti rekan sejawat dan juga kepala sekolah, Pak, ya. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya dulu si Yogi, silakan pimpin untuk berdoa. Sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, hari ini kita akan mempelajari sambungan dari materi bab yang lalu, yaitu mengenai jarak titik ke titik dan jarak titik ke garis, yaitu masih dari materi ruang dimensi 3. Oke, di materi yang lalu kita sudah membahas bagaimana unsur-unsur yang ada pada kubus. Jadi bahkan ini salah satu contoh dari ruang dimensi 3 ya. Nah, ini adalah sebuah kubus. Ada berapa banyak sisi yang ada di kubus ini? Saya, Pak. Ya. Ada 6, Pak. Ada 6. Bagus, Christina ya. Ya, memang pada sebuah kubus itu terdiri atas 6 buah sisi ya. 6 buah sisi yang sama besar dan sama luas. Oke, di sini kita akan mempelajari nanti bagaimana menghitung jarak yang ada pada titik-titik pada kubus, baik itu jarak titik ke titik ataupun jarak titik ke garis. Oke, untuk lebih spesifik nanti saya akan membagi ya anak-anak ini ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan minat saya masing-masing. Yang akan menggunakan alat peraga yang mana? Kelompok mana? Oke, kelompok ini ya. Nah, baru anak yang menggunakan video, ya nanti ini kelompok ini akan di tengah ya. Baru yang menggunakan gambar langsung, ya kelompok ini. Oke, sebelum kita nanti saya akan menyusun dulu kelompoknya. Silakanlah nanti yang kelompok alat peraga di sebelah sini, kelompok menggunakan video di sini, dan kelompok yang video di sini, dan kelompok yang menggambar secara langsung nanti di sebelah sini. Oke, silakan dulu dibentuk kelompoknya. Susun lebih apa? Baiklah, sekarang sudah saya bagi menjadi 3 kelompok sesuai minatnya. Ini kelompok yang akan menghitung jarak titik ke titik menggunakan alat peraga. Yang sana kelompok menggunakan video. Dan yang ini adalah kelompok menggunakan gambar. Oke. Saya akan beri satu masalah. Ini adalah salah satu kubus. Misalkan adalah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Bagaimana cara mencari titik? Misalkan titik A ke titik H, E, F, G, E, G, A ke G, A ke G. Coba kalian buat ini A ke G. Coba. Stop berapa? Untuk mencari jarak titik A ke titik G, coba kelompok ini buat dulu. Gimana? Pegang. Ya. Ini adalah salah satu contoh bagaimana cara mencari jarak titik A ke titik G, ya kan? Nah, ini bisa kita lihat bahwasannya dari segitiga yang ada di sini untuk mencari jarak ini bisa kita gunakan yang namanya teorema Pythagoras. Ada yang tahu apa itu teorema Pythagoras?
Atau rumus dari teorema Pythagoras? Ya, tunjuk tangan. Ya, teorema Pythagoras itu berbunyi seperti ini ya. Kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi sikunya. Gitu ya, Nak? Nah, jadi untuk menghitung jaraknya itu nanti kalian harus menggunakan nama teorema Pythagoras ya. Ya, jadi misalkan ini adalah kubus, tapi yang memiliki titik A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi A, G itu bisa digunakan teorema Pythagoras. Kalau sisi rusuknya itu 10, berarti untuk mencari jarak titik A ke G itu harus kita cari dulu. Yang ini kan? Makanya ini pun juga harus kita tentukan panjang dari A ke C. Juga harus menggunakan teorema Pythagoras. Oke. Bagaimana dengan yang kelompok video? Jadi sama dari yang selanjutnya. Nah, karena tadi kita bahas dan aplikasi. Enggak usah gini aja. Oh, ya seperti itu. Jalan. Anan di ini gambar. Baik, tadi sudah saya berikan satu masalah mengenai jarak titik ke titik. Coba silakan kelompok mana yang mau mempresentasikan hasilnya. Oke, silakan Lili. Ya baiklah, kita akan mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini mengenai jarak titik ke titik dan jarak titik ke garis. Jadi jarak titik ke titik atau jarak antara dua titik pada ruang dimensi 3 adalah garis lurus yang ditarik dari titik satu ke titik yang lain. Dan metode yang kita lakukan di sini adalah metode Pythagoras. Itulah untuk materi kita hari ini, cukup sekian. Jadi untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari mengenai sudut dalam ruang dimensi 3. Jadi silakan nanti dipelajari, kita akan masuk ke materi yang baru untuk pertemuan selanjutnya. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat pagi semuanya. Oke, selamat siang dulu. Jadi terima kasih atas kehadiran Ibu jenazah praktek dan juga Bapak yang sudah selalu observasi. Jadi Bapak sudah melakukan proses pembelajaran diferensiasi sangat bagus, sangat sesuai. Walaupun ada beberapa kekurangan, tapi itu merupakan suatu pengembangan masa depan. Jadi kalau saya lihat Pak, waktu Bapak melakukan pengajaran diferensiasi, saya lihat semua berdiferensiasi konten ada, berdiferensiasi proses ada, begitu juga produk. Tapi Pak, yang saya harapkan ada sedikit, Pak ya, ada sedikit, yaitu yang diferensiasi kontennya masih ada kekurangan sedikit lagi. Berarti Pak, untuk pembelajaran berikutnya saya harapkan kita berharap supaya itu dimaksimalkan, di mana itu kontennya itu juga lebih banyak, ada yang ditunjuk sebelumnya atau diinformasikan sebelumnya kepada anak-anak. Kalau bisa
yang dari buku hadir itu kurang, kalau bisa dikasih tahu sama anak-anak itu bukunya apa dan pengarahannya apa. Kalau yang ini saya lihat sudah ada Pak. Kalau proses ini saya lihat Pak sudah sangat bagus Pak ya. Kemudian juga produknya Bapak ada yang membuat itu peserta didik atau siswa itu ada yang dipresentasikan Pak ya, dan ada yang langsung dipraktekkan, jadi dia sudah berdiferensiasi. Jadi itulah yang kita harapkan Pak ya, kalau bisa untuk berikutnya untuk selanjutnya yang pentingnya Pak ya. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Terima kasih. Seperti pembelajaran berdiferensiasi yang telah dijelaskan oleh Pak Mansyur pada Pak Pelo, literasi dan manajemen pendidikan memang segala praktek baik harus kita ikhlaskan, kita bagi dengan ikhlas dan secara bahasa Jawa. Dan ada pun masih kesulitan-kesulitan yang mungkin kita hadapi dalam menghadirkan pembelajaran berdiferensiasi, itu bisa didiskusikan dengan bahasa Jawa juga. Nah, tentang pembelajaran berdiferensiasi, ada kalanya memang supaya kita tidak terlalu memaksakan pembelajaran itu sekaligus semuanya berdiferensiasi proses, konten, dan produk. Dalam satu pembelajaran boleh dia hanya misalnya satu tema dia mengambil berdiferensiasi konten saja, atau berdiferensiasi proses, atau berdiferensiasi produk. Tidak harus sekaligus semua itu dirangkai. Nanti kalau semua dirangkai itu seolah-olah kita jadinya sempurna perfect sekali, dan tidak semua tema pembelajaran itu memang bisa dibuat masuk sekali 3 berdiferensiasi. Terima kasih atas praktek pembelajarannya dan para fasilitator berbagi semoga pendidikan Indonesia semakin baik lagi dengan keikutsertaan para dari Bapak Ibu. Jangan lupa kita tetap menjelaskannya pada terima kasih ya. Terima kasih.